Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nita di pembelajaran hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari sifat-sifat bilangan bulat. Apa saja itu sifat-sifatnya? Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif, dan yang ketiga ada sifat distributif. Apa saja itu sifat-sifatnya? Bagaimana menyelesaikannya? Simak video berikut ini. Perhatikan video ini. Pokok pembahasan sifat-sifat bilangan bulat. Kompetensi dasar, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian serta pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Perhatikan contoh berikut ini. 2 ditambah 4. Apabila kita tukar posisinya, perhatikan sisi sebelah kiri. Yang di bagian sebelah kiri ini 2 berada di depan, maka kita tukarkan yang di sebelah kanan, 2-nya di belakang. Sebaliknya, 4 di bagian kiri, kita tukar 4-nya diletakkan di bagian depan sisi kanan, sehingga 2 ditambah 4 hasilnya 6. Bila bertukar posisi, 4 ditambah 2 hasilnya akan tetap sama 6, sehingga rumus sifat komutatif penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. 2 ditambah 4 kita tukarkan, hasilnya akan sama menjadi 4 ditambah 2, yaitu sama dengan 6. Sifat komutatif pada perkalian 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya berulang 4 kali, artinya 2 dikali 4 hasilnya 8. Kita tukar posisinya, 4 ditambah 4. 4-nya berulang 2 kali, sehingga 4 kali 2 hasilnya 8. Ditarik kesimpulan, 2 dikali 4 sama dengan 8, 4 dikali 2 sama dengan juga 8. Sehingga rumus sifat komutatif perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. 4 dikali 2 apabila ditukar posisinya sama dengan 2 dikali 4. 4 dikali 2 sama dengan 2 kali 4, hasilnya akan tetap sama 8. Perhatikan contoh soal berikut ini. 8 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah berapa ya? 5 di sisi kiri terletak di belakang. Kita pindahkan ke sisi kanan maka akan berubah di depan. Begitupun sebaliknya, angka 8 yang bagian kiri terletak di depan, maka bila kita tukarkan posisi akan berubah menjadi di sebelah kanan yang bagian belakang. Sehingga 8 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 8. Contoh kedua dalam soal sifat komutatif perkalian, 8 dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 8. Karena 8 di sisi kiri terletak di depan, ketika ditukarkan ke sisi kanan maka menjadi di belakang. Begitupun 5 di sisi kiri di belakang, maka berubah posisi di sebelah kanan menjadi di depan, sehingga titik-titik ini isinya adalah 5. Sehingga 8 dikali 5 sama dengan 5 dikali 8.
Sifat operasi bilangan bulat yang kedua adalah sifat asosiatif yang berarti pengelompokan. Yang pertama kita akan membahas asosiatif penjumlahan. Perhatikan contoh yang sebelah kiri terlebih dahulu. Sebelah kiri ya. 2 ditambah 4 ditambah 1. Kita kerjakan 2 yang tambah 4 dulu. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Ditambah 1 hasilnya 7. Kita lihat yang sebelah kanan. 2 ditambah 4 ditambah 1. Kita kerjakan yang 4 tambah 1 dulu. Yang belakang dulu ya. 4 tambah 1 hasilnya 5. Ditambahkan yang depan 2, berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sehingga kalau kalian mengerjakan dari yang depan dulu juga boleh, mau mengerjakan yang belakang dulu juga boleh, hasilnya akan sama. Ini bisa digunakan apabila asosiatif penjumlahan. Semuanya ini merupakan operasi penjumlahan. Sehingga apabila terdapat rumus demikian, buka kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C, maka sama artinya, sama nilainya bila dikerjakan atau dioperasikan, yaitu A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Boleh mengerjakan yang A ditambah B dulu atau mengerjakan yang B ditambah C dulu. Contohnya, buka kurung 2 ditambah 4 tutup kurung ditambah 1 sama dengan 2 ditambah buka kurung 4 tambah 1 tutup kurung. Hasilnya 2 tambah 4 6 tambah 1 7. 2 ditambah 4 tambah 1 kita kerjakan dulu 5 ditambah 2 hasilnya 7. Maka hasilnya akan sama ya. Sifat asosiatif penjumlahan di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Sedangkan asosiatif perkalian sama seperti asosiatif penjumlahan. 2 dikali 4 dikali 1. Boleh mengerjakan yang depan dulu. 2 dikali 4 hasilnya 8. Dikalikan yang belakang ini, 8 dikali 1 hasilnya 8. Contoh yang sebelah kanan, 2 dikali 4 dikali 1. Kita kerjakan yang belakang, 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 ini kita kalikan dengan ruas depan 2. Berarti 2 dikali 4 hasilnya 8. Baik kamu kerjakan yang depan dulu ataupun mengerjakan yang belakang dulu, maka hasilnya akan sama, yaitu 8. Sehingga rumus sifat asosiatif perkalian pada operasi bilangan bulat yaitu buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C bisa dikelompokkan menjadi A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Bisa kerjakan yang depan dulu atau yang belakang dulu. Contohnya tadi ya, buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung dikali 1, maka akan hasilnya sama 2 dikali buka kurung 4 kali 1. Berlaku apabila A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Baik, sifat yang ketiga pada operasi bilangan bulat yaitu sifat distributif, artinya penyebaran. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi di soal nanti ada perkalian dan penjumlahannya. Contohnya ini, 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung. Kalau ada tanda kurung seperti ini, maka yang kamu kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu.
Berarti 3 ditambah 4 kamu kerjakan hasilnya 7, baru dikalikan yang depan 2. 2 kali 7 sama dengan 14. Namun bisa dipilah menjadi demikian. 2 kita kalikan 3 dulu, baru nanti hasilnya ditambah. 2-nya ini kita kalikan dengan 4, sehingga berubah seperti ini ya. 2 dikali 3 hasilnya berapa? Ditambah 2 ini dikalikan 4, hasilnya akan tetap sama. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 6 tambah 8 hasilnya 14. Nah, baik yang sisi kiri yang seperti ini ataupun kita sebarkan menjadi seperti ini, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 14. Berikutnya adalah sifat distributif atau penyebaran distributif perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan yang sisi kiri. 3 dikali buka kurung 4 dikurangi 1. Karena 4 dikurangi 1 terletak di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Baru 3 yang hasil dari pengurangan kita kalikan dengan 3 bilangan di depannya, yaitu 3 dikali 3 hasilnya 9. Apabila dari soal ini kita rubah ke dalam bentuk penyebaran atau distributif, maka 3 kita kalikan 4 baru dikurangi 3 dikalikan 1, sehingga bentuk penyebarannya seperti ini. Buka kurung 3 dikali 4 tutup kurung dikurangi buka kurung 3 kali 1 tutup kurung. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. 3 dikali 4 kita kerjakan dulu, hasilnya 12 dikurangi, maaf ini tanda kurang ya harusnya, 3 dikali 1 3, sehingga 12 kurangi 3 hasilnya 9. Mau dikerjakan dengan model seperti ini atau dirubah ke dalam bentuk distributif atau penyebaran seperti ini, maka hasilnya akan tetap sama. Untuk berikutnya, anak-anak mengerjakan latihan soal sifat bilangan bulat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan teliti. Contoh nomor 1. 92 ditambah 105 sama dengan N ditambah 92. Maka nilai N-nya berapa? Nah, ini ya. 92 di depan. Dipindah ke ruas kanan kok di belakang. Otomatis yang 105 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi di depan, maka nilai N adalah 105. Ingat, untuk menyelesaikan soal nomor 1, ini merupakan salah satu sifat bilangan bulat komutatif atau pertukaran. Hati-hati ya dalam mengerjakan soal. Selamat mengerjakan. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari sifat-sifat bilangan bulat. Ada 3 sifat bilangan bulat yang perlu kamu selesaikan di soal tersebut. Teliti apakah soal itu menyelesaikannya dengan sifat yang mana ya. Jangan tergesa-gesa, tetap sungguh-sungguh belajarnya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.